saya adalah guru kelas 4 dari SD Swasta Kartini Handayani dan teman saya adalah Nama saya Rani Febrianti Purba. Saya adalah guru bahasa Inggris di sekolah SD Swasta Kartini Handayani. Baik, Miss Rani, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Miss Novita. Apa kabar Miss Rani? Dahsyat luar biasa. Yes. Oke, Miss Rani. Semangat ya Miss Rani. Ya, Oke. Nah, Miss Rani, kita akan melakukan supervisi akademik. Sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk menggali dan menguatkan Miss Rani dalam melakukan supervisi. Boleh Miss Rani? Oke, silakan Miss Novita. Oke, Miss Rani. Adapun tujuan observasi kita hari ini ialah saya ingin menggali potensi yang dimiliki oleh Miss Rani dan Miss Rani juga dapat lebih siap dalam memberikan pembelajaran di kelas dengan mengikuti beberapa arahan atau aturan yang sudah akan kita lakukan. Yang pertama Miss Rani, sebelum kita melakukan observasi, Miss Rani pasti sudah mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Iya. Ya, boleh saya tanya apa tujuan pembelajaran yang akan Miss capai? Ya. Terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami tentang prosedur teks. Dan yang kedua, siswa mampu mengenali benda-benda yang ada di kebun serta kegunaan-kegunaannya. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kebun mereka masing-masing. Wah, berarti anak-anak akan mempelajari mengenai prosedur teks ya, Miss ya? Iya. Itu prosedur teks itu teks yang bagaimana itu ya, Miss ya? Ya, prosedur teks itu kan seperti yang kita ketahui adalah teks yang menjelaskan atau berisi tentang penjelasan-penjelasan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti anak-anak akan belajar atau berlatih memberikan keterangan atau langkah-langkah bagaimana untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tapi ini dikhususkan di dalam bentuk topik kebun atau gardening seperti itu. Berarti langkah-langkah membuat sesuatu dalam topik atau indikatornya tentang garden ya. Oke. Kira-kira dari yang akan Miss ajarkan itu ada nggak masalah dari kelas 4 yang mungkin terjadi, Miss? Masalahnya. Iya, mungkin anak-anak berapa itu gimana? Sebenarnya ketika misalnya sudah diberitahukan tentang benda-benda atau pengenalan seperti itu, saya rasa tidak ada masalah, Miss. Oke, bagaimana bisa ya, Miss? Bisa. Bagus. Oke, Miss. Pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan yang akan Miss berikan kepada anak-anak ketika observasi ini apa itu, Miss? Iya, ada dua, Miss. Yang pertama itu di bagian pengetahuan siswanya, yang kedua bagian keterampilannya. Nah, kalau secara pengetahuannya itu lebih detik ke arah teori, di mana anak-anak di situ akan belajar atau memahami tentang seperti yang saya katakan tadi, tentang prosedur teks, kemudian tentang benda-benda di kebun serta kegunaannya, manfaatnya apa saja. Kemudian untuk keterampilannya nanti siswa akan langsung mempraktekkan bagaimana langkah-langkah melakukan sebuah prosedur teks, dan kemudian mereka juga menjelaskan bagaimana tentang situasi atau kebun mereka seperti itu, Miss. Berarti segi keterampilannya. Berarti mereka akan mengetahui teori dulu di pengetahuan, lalu keterampilannya mereka akan berpraktek seperti itu ya, Miss. Oke, bagus sekali ya, Miss Rani ya. Kemudian rancangan pembelajaran yang akan Miss Rani lakukan kira-kira apa? Berdasarkan metode, media, model, atau strategi yang akan Miss lakukan. Yang pertama saya mau nanya dulu mengenai strategi pembelajaran yang dulu ya, Miss. Ya. Kalau strateginya itu yang saya lakukan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Dengan diferensiasi ya, Miss ya. Ya, nanti bisa akan memberikan mereka tugas sesuai dengan kemampuannya. Iya, seperti itu ya, Miss ya. Oke, bagus sekali, Miss. Baru yang kedua, kira-kira model pembelajaran yang akan Miss lakukan yang seperti apa, Miss? Iya, kebetulan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa dapat menyelesaikan materi dalam pembelajarannya dengan baik. Oke, Miss Rani, tadi Miss sudah mengatakan model pembelajaran yang Miss gunakan adalah pembelajaran problem based learning. Oke, Miss. Nah, jadi metode pembelajaran yang akan Miss gunakan, kira-kira Miss akan menggunakan metode seperti apa? Iya, metodenya pasti langkah pertamanya adalah tanya jawab. Kalau tanya jawab kan kita udah secara ini
ini ke siswa pribadi kita tanya. Setelah itu, setelah kita berhasil di proses tanya jawab, kita bentuk sebuah kelompok, ya kan, diskusi kelompok. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok atau berapa kelompok. Lalu setelah itu akan menggunakan metode demonstrasi atau presentasi. Mereka akan mempresentasikan hasil penugasan atau kelompok mereka yang tadi. Kemudian mereka menjelaskan di depan kelas. Lalu yang terakhir ada penugasan tentunya. Setelah semua itu tanya jawab kelompok, kemudian ada penugasan. Oke, berarti dengan tanya jawab mungkin kita bisa mengajak siswa untuk langsung berinteraksi dengan guru, ya. Karena terkadang siswa kalau tidak ditanya, mereka malu untuk memberikan pendapat dan mereka tahu, ya kan? Malu atau takut atau bagaimana. Jadi kita butuh tanya jawab secara personal. Iya ya, baru setelah itu terakhir harus ada penugasan ya, supaya untuk mengukur kemampuan mereka. Oke, bagus sekali Miss Rani. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira media pembelajaran yang akan sering gunakan di pembelajaran untuk besok apa Miss Rani? Saya akan menggunakan media gambar, tentunya menggunakan laptop Wanis. Nanti semua benda-benda yang berhubungan dengan garden tadi akan saya tampilkan sehingga mempermudah mereka untuk mengetahui dan mengenal, oh ini trowel, ini pot, ini soil. Oh, jadi Miss akan memberikan gambar-gambar yang berhubungan dengan garden sehingga mereka bisa menggunakannya dalam prosedur teks juga. Iya. Seperti itu Miss. Adakah media yang lain Miss? Sepertinya itu Miss. Oke, baiklah Miss. Nah, kapan kira-kira Miss akan melakukan observasi ini Miss? Ya, saya akan melakukan observasi ini pada hari Rabu 6 Desember 2023 pada saat jam pembelajaran bahasa Inggris. Oh, besok berarti. Iya, besok. Nah, Miss Rani, sekian dulu untuk pra observasi kita hari ini. Nanti setelah observasi kita akan tanya jawab lagi seperti ini ya Miss. Untuk pasca observasi, untuk menanyakan bagaimana perasaan Miss, apa kira-kira yang sudah Miss lakukan sudah sesuai dengan RPP kita ya Miss ya. Miss, semoga Miss sukses untuk observasinya besok. Semangat ya Miss Rani. Terima kasih Miss Tommy. Sekian pra observasi yang kami lakukan. Besok akan dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Raihana,
Open your book, please. Okay, open your book, page 66. Yeah. I want to ask you first, who remembers or did you remember our lesson last week? Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu tentang? Yes, Brian. Ya, garden. Okay. Close your book dulu. Tutup bukunya. Miss mau tes apakah kamu sudah atau masih mengingat kosakata atau benda-benda yang ada
Selamat siang bagi kita semua, masih bersama saya Nafita Sari Manurung SPD. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SD Swasta Kartini Handayani Pematang Siantar. Saya masih ditemani oleh Miss Rani Purba sebagai guru bahasa Inggris yang tadi sudah melakukan supervisi akademik di kelas 4 dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu prosedur teks. Baiklah, kita akan mulai. Halo Miss Rani. Hai Miss Nafita. Sudah selesai tadi kita melakukan supervisi ya Miss ya? Iya Miss. Nah ini adalah langkah terakhir kita dalam supervisi akademik. Ada 3 tahap Miss. Yang pertama pra-observasi, itu sudah semalam kita lakukan ya Miss. Hari ini kita tadi melakukan observasi dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Baik Miss, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali kembali bagaimana atau apa yang sudah Miss lakukan tadi ketika observasi. Boleh Miss Rani? Iya, silakan. Oke Miss Rani, siap Miss? Oke, siap. Baik Miss. Baiklah Miss, yang pertama, bagaimana nih perasaan Miss Rani setelah selesai melakukan observasi tadi? Wah, perasaannya. Iya. Bagaimana? Oke, baiklah. Perasaannya ya pasti tadi sebelum dimulai merasa sedikit jantungan ya, deg-degan ya. Tapi bersyukur semua udah selesai, sudah terlewati, akhirnya selesai juga. Iya, berarti Miss sekarang sudah merasa lega ya Miss ya, sudah bisa melewati supervisi yang sudah dilakukan. Iya, sudah lega Miss. Oke Miss, baiklah Miss. Yang kedua, boleh nggak menceritakan kembali area pengembangan yang tadi sudah Miss lakukan dan apa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Miss lakukan di kelas 4 tadi Miss? Iya, kalau area pengembangan kan seperti yang saya katakan semalam ada meliputi 2 hal, yaitu dari segi pengetahuannya beserta keterampilannya. Miss, untuk dari segi pengetahuan atau teori, anak-anak sudah tahu tentang benda-benda yang ada di garden, kemudian pemahaman mereka tentang prosedur teks itu apa, kemudian tentang bagaimana cara mereka untuk menceritakan tentang kebun mereka. Nah, sementara bagian dari keterampilannya, mereka tadi sudah membentuk satu kelompok di mana kelompok 1 menceritakan tentang langkah-langkah how to plant sunflower seeds, kemudian kelompok yang kedua menjelaskan tentang kebun mereka masing-masing. Itu dari segi keterampilan, kemampuan mereka berbicara seperti itu. Oke Miss. Jadi tadi mereka sudah mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya Miss ya. Berarti mereka sudah bisa. Kira-kira keberhasilan Miss dalam pembelajaran tadi sudah gimana Miss? Ketika semua anak-anak sudah kita libatkan, saya rasa itu sudah berhasil. Sudah berhasil ya Miss ya. Berarti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang semalam Miss ya. Oke Miss, ada nggak kendala yang Miss rasakan saat pembelajaran tadi? Apakah ada anak-anak yang kurang aktif atau bagaimana? Boleh diceritakan? Ya, kalau bicara tentang keaktifan, mungkin setiap anak-anak keaktifannya berbeda-beda ya Miss. Walaupun sebenarnya semua udah berbicara, tapi letak kemampuan atau keberanian setiap anak itu berbeda seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa anak yang masih terlihat malu-malu. Sebenarnya mereka bisa, tapi masih mengeluarkan suara masih pelan. Mungkin faktor-faktornya adalah masih kurang motivasi. Dan mungkin itu yang menjadi tugas beberapa guru nanti untuk depannya. Itulah kendala yang Miss rasakan Miss ya ketika pembelajaran tadi. Menurut Miss itu kenapa bisa terjadi ada anak-anak yang kurang aktif tadi Miss? Ya itu seperti yang saya katakan barusan, mungkin mereka masih perlu motivasi dari guru mungkin atau dari orang tua di rumah yang akan semakin menambahkan tingkat kepercayaan mereka. Jadi nanti untuk kedepannya mereka bisa lebih aktif lagi sehingga tidak tertinggal dengan teman-temannya. Seperti itu Miss ya. Dan apa rencana Miss untuk pembelajaran kedepannya supaya anak-anak tidak lagi seperti itu, anak-anak bisa lebih aktif dan lebih menarik ketika pembelajaran bahasa Inggris? Yang saya pikirkan adalah mungkin saya akan membuat pembelajaran yang audiovisual kali ya, ada gambar dan fokus gitu, sehingga memudahkan anak-anak untuk lebih memahami atau mungkin ketertarikan untuk mengikuti pembelajarannya sendiri. Oke, berarti misalkan menggunakan audio visual dan estetik ya Miss ya, sehingga anak-anak bisa lebih aktif. Apalagi bahasa Inggris ini pembelajaran yang sedikit menantang bagi anak-anak ya. Iya Miss, betul. Jadi kapan rencana Miss untuk melakukan perbaikannya dan rencana ke depan Miss tadi? Iya, seperti yang kita ketahui sekarang anak-anak sudah di fase
ujian akhir sekolah ya, Miss. Iya. Jadi program-program itu mungkin akan terlaksanakan di semester depan, di tahun depannya. Oh, berarti di semester depan bisa akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi Iya. ya, Miss, ya, bagi anak-anak. Bagus sekali Miss Rani, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak ya Miss ya. Jadilah guru yang dapat itu ditiru ya Miss ya. Berikan yang terbaik buat Iya. anak-anak. Iya. Terima kasih Miss Oke, Rani, sekian sama-sama, supervisi Miss kita hari ini. Semoga Miss Rani ke depannya kita bisa melakukan supervisi akademik lagi. Tetap semangat buat Miss Rani. Baiklah, sekian hasil dari supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Terima kasih dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Halo, nama saya Miss Rani Febrianti Purba. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris dari Sekolah SD Swasta Kartini Handayani. Kami sudah melakukan supervisi akademi bersama dengan Miss Novi, di mana ada 3 tahap. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Tetap semangat buat Miss Novita Sari Manurung dalam mengikuti CGP-nya. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Halo, nama saya Mona Lisa Sitorus. Saya kelas 4 SD di SD Kartini Handayani. Saya merasa sangat senang belajar bahasa Inggris bersama dengan Miss Rani dan didampingi oleh Miss Novi. Terima kasih Miss, tetap semangat. Halo, nama saya Axel Alvaro Marwahawa. Saya murid kelas 4 SD Kartini Handayani. Saya sangat senang dan semangat belajar bahasa Inggris bersama Miss Rani dan didampingi Miss Novi. Terima kasih Miss Novi.